Halo teman-teman, selamat datang di channel Aukesah, yaitu sebuah channel yang merangkum berbagai cerita, baik itu berupa kejadian peristiwa, sejarah, legenda, dongeng, maupun mitos. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Terima kasih. Akasya. Akasya dikenal sebagai vampir pertama yang ada dalam mitologi Kemet. Dia juga dikenal di kalangan vampir sebagai ratu yang terkutuk. Bahkan, Akasya merupakan vampir yang paling cantik. Di saat dia berubah menjadi batu, kulitnya memantulkan cahaya bulan. Akasya memiliki kulit yang begitu indah sehingga tidak ada fisiknya yang cacat. Dia juga memiliki mata yang sangat gelap, hampir hitam berkilau, dan pipi yang bersinar seperti mutiara. Akasya digambarkan memiliki anggota badan yang indah dan bahu yang lurus. Dia memiliki rambut hitam yang sering dikepang dalam gaya Mesir dan panjang dan keriting. Dia juga memiliki suara feminin yang tinggi dan wajah yang tenang, sehingga manusia yang mendekatinya tidak menyadari bahwa ia adalah vampir. Menurut cerita, Akasya berasal dari Uruk, yang sekarang dikenal sebagai Irak. Dia lahir lebih dari 6.000 tahun yang lalu, jauh sebelum Firaun pertama membangun piramida pertama. Pada usia muda, ia menikah dengan Enkil, seorang raja dari negeri Kemet yang sekarang disebut dengan negara Mesir. Akasya adalah salah satu ratu Mesir kuno yang melegenda karena dia memiliki wajah yang sangat cantik. Akasya dan suaminya bernama Enkil ingin rakyatnya berpaling dari praktik kanibalisme dan mendorong mereka untuk makan biji-bijian dengan bertani. Dan Akasya menjadi penguasa yang dicintai karena membuat rakyatnya menjauhi kekerasan dan menuju perdamaian. Singkat cerita, akhirnya Akasya tertarik dengan hal gaib. Dia terobsesi dengan rahasia kemudaan dan kehidupan yang abadi. Lalu, dia mengundang gadis muda kembar yang merupakan penyihir hebat yang bisa berkomunikasi, yaitu Maharet dan Mekare, untuk berkomunikasi dengan roh. Tetapi mereka menolak. Beberapa waktu kemudian, Akasya mengirim tentara ke desa si kembar itu, yang dimana mereka sedang melakukan ritual pemakaman ibu mereka, yaitu memakan otak dan hati ibu mereka yang sudah menjadi budaya mereka. Para prajurit membunuh semua orang, menangkap si kembar, serta menahan mereka karena kejahatan kanibalisme dan menyeret mereka ke negeri Kemet. Di pengadilan, ia mengampuni si kembar dan menuntut mereka menjawab pertanyaan sepele yang tidak terhitung jumlahnya dengan bantuan roh yang mereka panggil. Lalu mereka memanggil roh tersebut, dan roh itu hanya memberikan jawaban sederhana yang mereka mampu. Kemudian, roh tersebut menjadi jengkel dan hanya memberikan jawaban yang kasar. Mendengar hal itu, Akasya pun marah dan melempar Maharet dan Mekare ke penjara sebagai penghujat. Keesokan harinya, ratu datang lagi dan menanyakan pertanyaan yang sama, yang akhirnya Maharet dan Mekare memanggil salah satu roh kuno yang jahat bernama Amel, yang dulu telah memberikan janjinya kepada ibu mereka untuk membantu anak-anaknya guna melawan Akasya. Setelah roh Amel mengancam
akan menyerang Akasya. Akhirnya Akasya memaksa kepala pelayannya yang bernama Kaiman untuk memperkosa Maharet dan Mekare di depan semua orang di istananya. Setelah kejadian itu, sang ratu akhirnya menyuruh kedua saudara kembar itu pulang ke tempatnya. Akan tetapi, roh Amel tetap berada di istana dan roh itu menjadi sangat marah melihat perbuatan Akasya kepada si kembar itu. Lalu Amel menghukum Akasya dan Engkil serta Kaiman dengan mengganggu mereka siang dan malam di istana mereka, yang akhirnya membuat mereka menjadi gila. Dan akhirnya kerajaan yang mereka pimpin pun menjadi kacau karena perbuatan mereka. Lalu beberapa bangsawan bersepakat untuk melakukan pembunuhan kepada Akasya dan Engkil guna mengendalikan kerajaan tersebut menjadi normal. Lalu pada malam harinya mereka melakukan aksinya ketika Akasya dan suaminya tertidur. Mereka bekerja sama dengan beberapa prajurit istana dan akhirnya berhasil membunuh mereka berdua. Pada saat Akasya terbunuh, roh Amel akhirnya dapat merasuki tubuhnya, akan tetapi tubuh Akasya tidak sanggup untuk menampung kekuatan roh jahat tersebut karena mulai memakan jiwa dan raga Akasya yang akhirnya merubahnya menjadi makhluk kegelapan. Akasya berusaha menyelamatkan Engkil yang sekarat dengan menguras sisa darahnya untuk diberikan kepada Engkil dan diminum. Lalu Engkil pun menjadi vampir kedua di dunia. Bersama-sama mereka melacak dan membunuh semua bangsawan yang berpartisipasi dalam upaya pembunuhan mereka, lalu menularinya menjadi vampir di kerajaannya. Akasya menyadari bahwa dia dan Engkil sekarang abadi dengan kekuatan yang luar biasa. Akan tetapi mereka tidak dapat terkena sinar matahari secara langsung. Mereka juga tidak dapat berhubungan intim dan memiliki kebutuhan yang tak terpuaskan untuk terus-menerus minum darah untuk bertahan hidup. Lalu Akasya mengirim Kaiman untuk menjemput Maharet dan Mekare guna menjelaskan mengapa mereka seperti ini. Ketika Maharet dan Mekare sampai di istana, Akasya pun bertanya kepada mereka dan mereka pun menjawab bahwa roh Amel yang sekarang menghuni ratu dan raja terlalu besar untuk ditampung ke dalam tubuh manusia tunggal mereka. Semangat dan haus darah mereka akan berkurang apabila semakin banyak manusia yang dijadikan vampir. Mendengar perkataan mereka, Akasya akhirnya mengkhianati kesetiaan Kaiman dengan membuatnya menjadi vampir yang bertentangan dengan keinginannya. Dan karena Akasya tidak menemukan jawaban yang memuaskan dari Maharet dan Mekare, akhirnya kedua saudara kembar itu dihukum mati. Sebelum eksekusi berlangsung, mata Maharet dan lidah Mekare diamputasi. Malam sebelum eksekusi mereka, saudara kembar itu diselamatkan oleh Kaiman yang marah atas apa yang dilakukan Akasya kepadanya. Dia pun membuat Maharet dan Mekare menjadi vampir, berharap dengan kekuatan baru mereka mampu mengalahkan Akasya. Akasya dan Engkil menghabiskan minggu-minggu berikutnya melawan Kaiman dan si kembar yang membentuk tentara vampir mereka. Namun akhirnya Akasya berhasil menjebak si Maharet dan Mekare di Saqqara dan secara terpisah menempatkan mereka di lautan di dalam peti mati batu. Maharet ditempatkan di timur dan Mekare di barat. Mula-mulanya Akasya masih bisa mengontrol vampir ciptaannya. Akan tetapi mereka menjadi semakin agresif. Bahkan Akasya dan rajanya menjadi tawanan pemuja mereka sendiri. Setiap malam darah mereka dihisap dan dibagi-bagikan kepada pengikutnya. Mereka yakin dengan meminum
darah sang ratu vampir yang merupakan sumber dari vampir akan menambah tenaga mereka. Lalu Akasha mengutuk mereka, kalau sampai dia berhasil membebaskan diri, maka dia akan membunuh dirinya sendiri dengan mati terbakar oleh cahaya matahari. Karena dialah sumber dari segala vampir. Jika sang sumber mati, maka setiap vampir yang ada akan mati juga. Dan vampir yang minum dari darahnya akan ikut mati terbakar. Mendengar hal itu, para vampir menjadi ketakutan dengan ancaman Akasha. Lalu mereka benar-benar menjaga Akasha dengan ketat, agar Akasha tidak membunuh dirinya dengan membakar dirinya dengan sinar matahari. Karena tidak bisa membebaskan dirinya, Akasha akhirnya memutuskan untuk diam bersama rajanya. Dan seiring berjalannya waktu, ia berubah menjadi patung bersama rajanya dan duduk menunggu waktu yang tepat untuk bangun dan membalas dendam. Sampai mereka dibebaskan oleh pengikutnya yang setia, mereka akan tetap diam seperti patung dan tetap tertidur selama ribuan tahun. Demikianlah cerita tentang Ratu Akasha, sang ratu vampir pertama di dunia, yang dimana akibat keinginannya hidup abadi dan terjun ke hal yang gaib, akhirnya menjadikan dirinya sebagai sosok abadi yang haus akan darah, dan di akhir hidupnya ia menjadi patung dan tertidur dan akan terbangun lagi ketika pengikutnya yang setia akan membebaskannya. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Apabila ada kekurangan dalam isi cerita maupun cara penyampaian saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.